البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 99. Masih di catatan kaki. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullah fi sahihih qabla rakam al-hadi was-samanin ba'da arba'imi'ah wa sab'ati alaf 7481. Wa yudhkaru an Jabir an Abdullah bin Unais radhiyallahu anhuma qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yahsyurullahul ibad, Allah akan mengumpulkan para hamba. Fayunadihim bisaut, Allah memanggil mereka dengan suara. Yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qarub, orang yang jauh mendengarnya sebagaimana yang didengar oleh orang yang dekat. Anal malik, anad dayyan, akulah raja, raja yang sebenar. Akulah yang menegakkan pemeriksaan dan pembalasan. Wal hadis akhrajahul Imamu Ahmad fi Musnadih wa Ibnu Abi Syaibah fi Musannaf. Bagusnya apa? Musannafih gitu ya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yaqul, balaghani hadisun an rajulin sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah sampai kepada saya berita suatu hadis dari seseorang yang mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fashtaraitu ba'ira, maka saya membeli seekor unta. Tsumma syadatu alaihi rahli, kemudian saya kencangkan di atas kendaraan tadi pelana kendaraan saya. Fasirtu ilaihi syahra, maka saya mengadakan perjalanan sebulan ke rumah dia. Perjalanan sebulan demi mencari satu hadis. Hatta qadimtu alaihi Syam, sehingga saya tiba di rumah dia di Syam. Dari Madinah ke Syam. Fa idza Abdullah bin Unais, ternyata beliau adalah Abdullah bin Unais. Faqultu lil bawwab qul lahu Jabir alal bab, maka saya berkata kepada penjaga pintu, katakan kepadanya Jabir ada di depan pintu. Faqal Ibnu Abdullah, qultu na'am. Dia bertanya, apakah Anda Jabir bin Abdullah? Saya mengatakan ya. Fa kharaja yata'u thawbah, maka dia keluar sambil menginjak pakaiannya, yaitu saking cepatnya keluar sampai belum menyelesaikan mungkin selendangnya terjuntai dan semacamnya. Fa'tanaqani, dia melakukan mu'anaqah, pelukan dengan saya. Wa'tanaqtuh, saya juga memeluk dia. Faqultu hadisan balaghani an, sampaikan kepada saya hadis itu telah sampai kepada saya angka dari Anda, annaka sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil qisas, Anda mendengarnya dari Rasulullah SAW tentang masalah pembalasan. Fa khasyitu an tamut au amut qabla an asma', saya khawatir Anda mati atau saya yang mati sebelum saya mendengar hadis itu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat. Au qalal abad, di salah satu rawinya, uratan ghurlan buhma, yaitu telanjang, tidak berkhitan dan tidak membawa apa-apa. Qul qulna wa ma buhma, kami para rawinya bertanya, apa itu buhma? Qala laisa ma'ahum syai', mereka tidak disertai sesuatu apapun.
Summa yunadihim bi sautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qarub. Kemudian Allah menyeru mereka dengan suara yang didengar oleh orang yang jauh sebagaimana didengar oleh orang yang dekat. Anal malik anad dayyan. Akulah raja, akulah yang menegakkan pembalasan. Wala yambaghi li ahadin min ahlin nar ay yadkhulan nar. Tidak layak bagi seorang pun dari penduduk neraka yang masuk ke dalam neraka untuk masuk ke dalam neraka walahu inda ahlil jannati haq. Sementara dia masih memiliki hak di sisi salah satu penduduk surga. Baik, sampai urusan diselesaikan semua di antara mereka. Hatta aku sahumin sehingga aku membalaskannya untuknya dari orang yang menganiaya. Wala yambaghi li ahadin min ahlil jannah ay yadkhulal jannah, dan tidak layak bagi satu orang pun penduduk surga untuk masuk ke dalam surga. Wala li ahadin min ahlin nar indahu haq, dalam keadaan ada seorang dari penduduk neraka memiliki hak atasnya. Hatta aku sahumin sehingga aku membalaskannya darinya. Hatta latmah, sampai bahkan masalah tamparan. Ya, akan ada pembalasan, atau kalau orangnya memaafkan maka selesai. Qalqulna kaifa wa innama na'tillaha azza wa jalla uratan ghurlan buhma. Kami bertanya bagaimana itu, sementara kita ini hanyalah datang kepada Allah azza wa jalla dalam keadaan telanjang, tidak berkhitan dan tidak membawa apa-apa. Bagaimana cara menegakkan pembalasan? Qal bil hasanati was sayyi'at, dengan kebaikan-kebaikan dan keburukan. Hadis ini hasan li ghairi. Fallahu tabaraka wa ta'ala yatakallamu wal ibadu yasma'una kalamahu bima sya'allah. Maka kesimpulannya Allah tabaraka wa ta'ala berbicara dan para hamba mendengar kalamullah itu dengan apa yang Allah kehendaki. Qala al-Imam Abu Nasr As-Sijzi rahimahullah, fal ijma' munaqidun. Kesepakatan telah terbentuk bainal uqala, di antara orang-orang yang berakal, ala kaunil kalam harfan wa sauta, bahwasanya kalam itu terbentuk dari huruf dan suara. Baik, walaupun tentunya tidak sama dengan yang ada pada makhluk. Milik Allah tidak sama dengan yang ada pada makhluk. Selesai dari Risalatun ila ahli zabid. Kita masuk kepada muka surat ke-100. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka maha penuh berkah Allah sebaik-baik pencipta. Kita baca catatan kakinya. Qala al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullah wa qauluhu fatabarakallahu ahsanul khaliqin, yakni hina dzakara qudratahu wa lutfahu fi khalqi hadhihi nutfah, tatkala Allah menyebutkan kemampuannya dan kelembutannya di dalam menciptakan nutfah ini, min halin ila hal, dari suatu keadaan ke keadaan yang lain, wa syaklin ila syakal, dari suatu bentuk ke bentuk yang lain, hatta tasawwarat ila ma sarat ilaih, sehingga terbentuklah dia menuju kepada keadaan akhirnya itu, minal insani sawi al kamilil khalq, berupa manusia yang asawi, yaitu setimbang, yang sempurna fisikalnya atau sempurna penciptaannya. Selesai dari Ibnu Katsir. Kita masuk ke akidah berikutnya, al-i'tiqadu fi ru'yal manam, keyakinan tentang mimpi di alam tidur. War-ru'ya minallahi azza wa jal, mimpi itu dari Allah azza wa jal, wa hiya haqq, dan itu adalah benar. Idza ra'a sahibuha syai'an fi manamih, apabila pemiliknya itu melihat sesuatu di alam tidurnya, mimma laisa huwa dhid, yang mana ini bukan kesia-siaan. Asal dari dhid itu adalah rumput yang diikat, yaitu sesuatu yang boleh dikatakan tak ada gunanya. Untuk ukuran apa? Ukuran biasa. Walaupun jelas untuk peternak jelas ini ada gunanya. Tapi secara umum ini orang akan memandang ini sesuatu yang tidak ada harganya atau sesuatu yang murah. Faqassaha ala alim, kalau mimpi yang bukan
kesia-siaan tadi dia menceritakannya kepada orang yang alim, orang yang tahu masalah takwil mimpi, wa shadaqa fiha, dan memang dia jujur di dalam informasinya, mimpinya memang jujur, ceritanya juga jujur. Wa awwalahal alim ala asli ta'wiliha sahih, dan si alim tadi menakwilkannya sesuai dengan dasar penakwilan yang benar. Walam yuharrif, dan tidak memesongkannya, tidak menyimpangkannya. Farru'ya wa ta'wiluha hina idzin haqq, maka mimpi tadi dan takwilnya ketika itu adalah suatu kebenaran. Kita baca catatan kakinya. Qala An Abi Hurairah radhiyallahu an yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya salas. Rasulullah SAW bersabda, mimpi itu ada 3. Fa busyra minallah, fa tafsiliyah. Yang pertama adalah kabar gembira dari Allah. Yang kedua, wa haditsun nafs, pembicaraan jiwa. Ya sudah lama berhayal ingin kawin, tahu-tahu di alam mimpinya jadi raja sehari. Ya ini pembicaraan jiwa. Hari berikutnya mungkin mimpi dikejar debt collector. Nah, itu resiko. Baik. Wa takhwifun minallah. Dan yang masalah wa takhwifun minasyaiton. Yang ketiga yaitu ditakut-takuti oleh setan, teror dari setan. Ya tahu-tahu apa merasa dicekik, ditindih atau hidungnya ditutup. Kadang itu dari setan. Atau mimpi tangan dan kakinya terpotong-potong. Seringkali itu dari setan. Jadi kalau mimpi misalkan giginya retak atau giginya patah, nah, boleh jadi ada anggota keluarga yang mengalami sesuatu. Kalau sekedar giginya pecah sedikit, mungkin anggota keluarga sakit. Tapi kalau giginya lepas, berarti biasanya ada anggota keluarga yang meninggal dunia. Itu kembali kepada ahli takwilnya untuk menakwilkannya. Fa in ra'a ahadukum ru'ya tu'jibu, maka apabila salah seorang dari kalian melihat suatu mimpi yang membuat dia kagum, fal yaqussaha insya. Kalau jika dia mau, maka boleh maka silakan dia menceritakannya kepada orang yang layak diberi cerita. Wa in ra'a syai'an yakrahu, dan jika dia melihat sesuatu yang dia benci, fala yaqussahu ala ahad, maka jangan dia menceritakan itu kepada siapapun juga. Wal yakum yusalli, hendaknya dia bangkit dan melakukan salat. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Qala al-Allamah Ibnu Hazm ghafarallahu lah, wal qaulu shahihu fi ru'ya, pendapat yang benar tentang masalah mimpi, huwa anwa, mimpi sendiri ada beberapa jenis. Faminha ma yakunu min qibali syaitan, sebagian dari mimpi ada yang datang dari arah setan. Setan yang membuat gambaran-gambaran itu misalkan. Wa huwa ma kana minal adghad wat takhlit, yaitu berupa kesia-siaan atau campuran. Ya, sesuatu yang tak ada gunanya. Mimpi beli es krim, tahu-tahu ada Superman jualan koran. Oh, ini sia-sia itu. Campuran dari setan, enggak ada gunanya. Wa minha ma yakunu min hadisin nafs. Sebagian dari mimpi ada yang merupakan hasil dari pembicaraan jiwa. Ada cerita-cerita bagus disebutkan di dalam kitab Al-Adqiyah punya Ibnu Jauzi, orang yang pandai membahas masalah ini. Masalah membuat agar orang bermimpi, padahal itu dari hadisun nafs. Wa huwa ma yastaghilu bihil mar'u fil yaqdzah, yaitu jenis yang kedua ini adalah sesuatu yang seseorang itu menyibukkan dirinya di waktu tengah terjaga, ia sibuk memikirkan suatu perkara. Fayarahu fin naum, kemudian di alam mimpinya dia betul-betul melihat itu hasil dari pemikiran yang merasuk ke dalam relung hatinya. Min khaufi adu, boleh jadi karena takut pada musuh, terlalu difikirkan akhirnya masuk ke dalam mimpi. Au liqa'i habib, atau perjumpaan dengan orang yang dicintai. Au khalasin min khauf, atau bebas dari ketakutan. Au nahwi dzalik, atau yang seperti itu. Wa minha ma yakunu min ghalabati tab'. Sebagian dari mimpi ada yang merupakan dominasi karakter dia. Ka ru'yati man ghalaba alaihi dam.
Seperti mimpi yang dialami orang yang sedang didominasi oleh darah. Mungkin apa? Darahnya itu sedang menggelegak atau mungkin apa? Terlalu banyak, terlalu bermasalah darahnya, ada hyper. Apa yang dia lihat? Lil anwar, dia akan melihat berbagai cahaya. Wazahar, yaitu bunga. Wal humrah, warna merah. Wasurur, kegembiraan. Wa ru'yati man ghalaba alaihi safra, atau mimpi orang yang didominasi oleh sakit kuning. Liniron, terkadang dia akan mimpi melihat api. Seperti kita kadang kalau kita sedang sakit, biasanya mimpinya sesuatu yang menyedihkan dan itu terulang. Setiap kali sakit itu mimpi yang seperti itu. Wa ru'yati sahibil balgham lisuluj, dan mimpinya orang yang terkena penyakit balgham. Sebagian ulama mengatakan balgham itu yang masih terkait dengan hepar juga sih ya, terkait dengan hati. Nah, dia sering akan mimpi melihat salji, wal miyah, melihat air. Wa karu'yati man ghalaba alaihi sauda, dan juga seperti mimpi orang yang didominasi oleh penyakit sauda, yang menyebabkan apa? Hatinya cenderung ke arah hitam. Apa yang dia lihat? Al-kuhuf, yaitu dia mimpi melihat gua. Wa zulm, mungkin apa? Zalam, yaitu kegelapan. Wa minha, di antara jenis mimpi juga, ma yurihillahu azza wajal nafsal halim, apa yang Allah azza wajalla perlihatkan kepada si pemimpi ini, orang yang mimpi ini, idza safat min aqdaril jasad, apabila dia bersih atau jernih dari kekeruhan badan dia, badannya sehat misalkan, tidak ada penyakit-penyakit tadi. Nah, boleh jadi dia akan mimpi melihat sesuatu yang memang hakiki. Wa takhallasat minal afkaril fasidah, juga dia bebas dari pemikiran-pemikiran yang rusak. Fa yusyarrifullahu ta'ala bihi ala kasirin minal mughayyabat, maka dengan itu Allah memuliakan dia, memperlihatkan kepada dia banyak perkara gaib. Bukan berarti jadi apa istilahnya itu wali-wali apa, bukan. Tapi orang mukmin seperti biasa terkadang mimpi, oh ini saya mimpi makan ikan besar, oh ternyata apa? Dapat duit misalkan. Oh saya mimpi memegang burung merpati. Oh ini maknanya adalah akan mendapatkan anak misalkan. Ini juga minal mughayyabat, perkara gaib. Allati lam ta'ti ba'du, yang belum datang setelah itu. Wa ala qadri tafadulin nafas fin naqai was-safa, sesuai dengan kadar perbezaan tingkatan jiwa dari sisi kebersihan dan kejernihannya, yakunu tafadulu ma yarahu fis sidq, maka demikianlah tingkatan-tingkatan apa yang dia lihat dari sisi kejujurannya, kebenarannya. Selesai dari al-fisal fil milal wal ahwa wan nihal. Kembali ke atas, kata Imam Al-Karmani, wa qad kanatir ru'ya minan nabiyyina wahya, dahulu kala mimpi dari para nabi merupakan wahyu. Kita baca catatan kakinya, An Sufyan bin Uyainah rahimahullah, qulna li Amr, kami berkata kepada Amr bin Dinar, Sufyan asbatun nas fi Amr, inna nasan yaqulun, sesungguhnya orang-orang mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanamu ainuhu wa la yanamu qalbuh, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata beliau tidur, namun jantung beliau tidak tidur. Qala Amr sami'tu Ubaidah bin Umair yaqul, aku mendengar Ubaid bin Umair, murid dari Aisyah dan sejumlah sahabat tentunya juga, mengatakan ru'yal anbiya wahyi, mimpi para nabi adalah wahyu. Summa qara, kemudian membaca dalilnya, inni ara fil manami anni adbahuk, sesungguhnya aku melihat di alam mimpi bahwasanya aku menyembelihmu. Pertanyaan untuk anak-anak, siapa yang mimpi, siapa yang dilihat? Solihin? Nabi Ibrahim. Siapa yang disembelih? Aywa thayyib.
Di mana Ibrahim menyembelih Ismail? Ya. Ya Mekah itu lebih mudah. Tayyib. Apakah tepat di Ka'bah? Wallahu a'lam. Tayyib. Intinya adalah di Mekah. Hadis riwayat Bukhari dan Humaydi. Qala al-Allamatu Ibnu Hazm ghafarallahu lah. Wa qad jaa'a 'anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Lam yabqa ba'dahu minan nubuwati illal mubasysyirat." Tidak tersisa sepeninggal beliau dari kenabian kecuali mubasysyirat, penggembira. Wahia ar-ru'yas salihah, mimpi yang baik. Yaraha rajul, yang mana seseorang melihatnya, auturalah atau diperlihatkan kepadanya. Dan juga riwayat annaha juz'un min sittatin wa ishrina juz'a. Dia adalah satu bagian dari 26 bagian minan nubuwah, dari kenabian, ila juz'in min sittatin wa arba'ina juz'a minan nubuwah. Riwayat yang lain mencapai 46 bagian dari kenabian, ila juz'in min sab'ina juz'an minan nubuwah, 70 bagian dari kenabian. Wa hadza nasun jali, ini adalah ketetapan yang jelas. Ma dzakarna min tafadhuliha, dari apa yang telah kami sebutkan bahwasanya mimpi yang baik sendiri bertingkat-tingkat, ya antar nabi sendiri bertingkat-tingkat. Baik, apalagi yang bukan nabi, tentunya juga bertingkat-tingkat kualitinya. Fi sidqi wal wudu, dari sisi kejujuran mimpi tadi dan kejelasannya, wasofa, kejernihannya. Min kulli takhlit, dari semua pencampuran. Wa qad takhruju hadhihi nusub wal aqsam, yaitu menurut sebagian penafsiran, nisbah-nisbah ini, persentase ini dan pembagian ini dibawa kemana? Karena apa? Hadisnya lain-lain, ada 26, ada 46, ada 70. Mana yang betul? Maka beliau mengatakan kemungkinannya apa? Annahu alaihi salam innama arada bidzalika ru'yal anbiya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan itu adalah mimpinya para nabi alaihi wassalam. Faminhum man ru'yahu juz'un min sittatin wa ishrina juz'a min ajza'i nubuwatih. Ada dari para nabi yang mimpinya adalah satu bagian dari 26 bagian dari bagian-bagian kenabian dia. Wa khasa'isih, kekhususan sifat khusus dia, wa fadailih, dan keutamaan dia. Wa minhum man ru'yahu juz'un min sittatin wa arba'ina juz'a min nubuwatihi wa khasa'isihi wa fadailih. Ada juga dari para nabi yang mimpinya itu satu bagian dari 46 bagian dari kenabian dia, sifat khusus dia dan keutamaan dia. Wa minhum man ru'yahu juz'un min sab'ina juz'a min nubuwatihi wa khasa'isihi wa fadailih. Ada juga dari mereka yang mimpinya itu satu bagian dari 70 bagian kenabian dia, sifat khusus dia dan keutamaan dia. Wa hadza huwal azhar, dan inilah yang paling jelas di antara syarah-syarah yang ada. Siapa nabi yang paling terkenal berurusan dengan masalah mimpi? Untuk anak-anak tak apa, kita coba anak-anak tahu tak? Panggilan. Sabar. Adam coba. Aywa Nabi Yusuf. Aywa. Siapa yang bermimpi dijumpai Nabi Yusuf? Sehingga Nabi Yusuf mengatakan, takwilkan mimpi, jangan takut. Siapa yang ingat? Anak pernah cerita kot. Itu siapa ya? Salihin. Iya, siapa yang mimpi dijumpai Nabi Yusuf sehingga dia kemudian jadi ahli takwil mimpi? Bukan. Coba Naufal. Bukan itu yang dimaksudkan. Abdul Fatah nak coba boleh? Bukan Zuhri, temannya. Sedikit lagi. Coba Yahya. Siapa? Ibnu Sirin. Ayo betul, Muhammad bin Sirin. Baik.
Ini yang paling famous memang. Ibnu Sirin mimpi, beliau masuk ke mulutnya Nabi Yusuf. Setelah itu diberitahu, takwilkan mimpi dan jangan takut. Nah, memang beliau jadi ahli takwil mimpi dari kalangan tabi'in. Walaupun tentunya ini bukan satu-satunya. Kemudian wallahu a'lam. Wa yakunu kharijan ala muqtada alfazil hadis. Dan ini keluar dari tuntutan lafaz-lafaz hadis bila ta'wilin bitakalluf, tanpa melakukan penakwilan dengan memberat-beratkan diri. Ini yang paling dipilih oleh Ibnu Hazm makna dari hadis tadi. Tak masalah. Wa amma ru'ya ghairil anbiya, adapun mimpi orang yang bukan nabi, faqat takdzib wa qad tasduq. Terkadang itu benar, dusta, terkadang itu jujur. Illa annahu la yuqta ala sihhati syai'in min, hanya saja tidak boleh kita pastikan bahwasanya ini adalah mimpi yang benar sedikit pun darinya, illa ba'da zuhuri sihhatih, kecuali setelah jelasnya kebenaran mimpi yang dia lihat itu. Hasya ru'yal anbiya, tentunya selain mimpi nabi, walaupun belum terjadi tapi kita yakin ini adalah mimpi yang benar. Yang bukan nabi ya kita harapkan tanpa kita berpandai-pandai memastikan pasti begini dan sebagainya sampai terjadi. Fa innaha kullaha wahyun maqtu'un ala sihhatih, karena semua mimpi nabi adalah wahyu, dipastikan, itu telah dipastikan kesahihannya. Karu'ya Ibrahim alaihi salam, seperti mimpinya Nabi Ibrahim alaihi salam. Walau ra'a dzalika ghairu nabi, seandainya yang bukan nabi melihat itu, mimpi melihat akan menyembelih anaknya, boleh enggak diamalkan? Wah, nanti macam yang disebutkan oleh siapa? Syekh Hamud At-Tuwaijiri di dalam kitab beliau Al-Qaulul Balik fi Raddi ala Jama'atit Tabligh. Ada jamaah tabligh yang menyembelih anaknya, ditanya, kenapa gitu? Oh, itu Jibril Ibrahim mimpi menyembelih anaknya dan mengamalkan. Saya mengamalkan, saya punya dalil. Ternyata tidak semua pendalilan itu betul. Sembarangan dia. Nanti anaknya cakap, apa yang sudah tua lah sembelih. Anaknya bengang, gimana ayah mimpi macam ini. Fa'anfazahu fil yaqzah. Kemudian dia melaksanakannya di alam kenyataan, kana fasiqan. Bisa berarti dia orang fasik, melakukan kesia-siaan. Ya, tak ada dalam syariat Nabi Muhammad orang tua menyembelih anak sendiri, tak boleh. Karena boleh jadi mimpi ini bukan dari Allah tapi permainan setan. Mungkin sebelum tidur dia tidak doa baik-baik atau apa. Au majnunan, atau dihukumi dia orang gila. Zahibat tamyiz, kehilangan kemampuan untuk membezakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang syar'i, mana yang tipuan setan. Bila syak, tanpa keraguan. Wa qad tasduqu ru'ya li kafir, terkadang mimpi orang kafir itu benar. Siapa yang kira-kira anak-anak ada yang tahu tak? Tadi ada apa tadi? Tadi mimpi apa yang dimaksudkan? Temannya Nabi Yusuf tadi ada apa? Atau yang lain membantu anak-anak? Apa contoh orang kafir yang mimpinya benar? Solihin nak coba tuh cari tadi. Ya, yang cerita tentang apa itu? Oh, siapa yang mimpi itu? Iya, Nabi Yusuf Muslim lah. Abdul Fatah nak coba? Ya. Siapa? Siapa tadi? Ada apa dia? Oh, itu mimpi anak-anak campur-campur. Naam, tafadhal. Naam. Wa malikum Misr. Naam, baik. Boleh. Ya, Raja Mesir yang bermimpi melihat apa itu? Ada 7 bulir gandum dan sebagainya. Demikian pula lembu dan seterusnya. Mukbil boleh? Apa? Selain Raja Mesir, mimpi siapa lagi? Mimpi orang kafir? Ya Salihin,
Heraklius, mimpi apa dia? Kalau yang zahir adalah apa? Dia meramal, yang melihat dari perbintangan. Tidak disebutkan masalah dia mimpi, tapi masalah apa? Ramalan bintang itu. Sehingga berpagi-pagi dia jiwanya busuk karena merasa kekuasaannya akan dikalahkan oleh raja orang berkhitan. Cuma tidak disebutkan masalah mimpi, tapi dia meramal perbintangan. Baik. Yang dimaksudkan tadi sudah betul, yaitu apa? 2 pelayan yang di dalam penjara itu. Mereka jelas belum masuk Islam, maka kemudian didakwahi oleh Nabi Yusuf, ya sahibi sijni arbabum mutafarriqun ila akhirih. Ya, didakwahi agar mau masuk Islam. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Tadi sudah habis. Oh, belum. Kemudian wala takunu hina idzin juz'an minan nubuwah. Ketika itu tidaklah mimpi yang benar tadi menjadi satu bagian dari kenabian. Ya namanya Fir'aun Mesir, raja Mesir, tidak dikatakan dia berarti apa? Bagian dari kenabian mimpinya itu. Wala mubasyirat, bukan pula sebagai kabar gembira. Walakin inzaron lah, tapi mungkin sebagai peringatan untuk dia dan untuk kesejahteraan rakyatnya biar bercocok tanam baik-baik dan mengurusi hasil penuaian dengan baik. Auli ghairih, atau mungkin untuk orang lain yang tergantung takwilnya itu. Au wa'zan, atau sebagai nasihat. Wabillahi ta'ala taufiq. Kita masuk ke muka surat 103. Fa ayyu jahilin ajhal, kata Imam Al-Karmani, maka siapakah orang jahil yang lebih jahil mimman yata'anu fir ru'ya, dari kalangan orang yang mencela masalah mimpi, yaitu dari para aklaniun, pengagung akal yang melampau sampai mimpi pun disalah-salahkan. Yaitu dikatakan ini tak ada harganya sama sekali. Padahal hadis-hadis telah mengisyaratkan ada sebagian mimpi yang bagian dari kenabian. Wa yaz'umu annaha laysat bisyai', dan dia menyatakan mimpi itu tidak ada apa-apanya. Kita baca catatan kaki, huwa ba'dul mu'tazilah. Orang yang menyatakan demikian adalah sebagian Mu'tazilah. Qala Allamatu Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, fa za'aman nadham wa man qala bi qaulih. Si Nadham yaitu Ibrahim yang terkenal sebagai Mu'tazili itu, dan orang yang berpendapat dengan pendapat dia menyatakan fima haka anhu Zarqan, yang dinukilkan oleh Zarqan darinya, anna ru'ya khawatir, bahwasanya mimpi itu sekedar desiran hati, sekedar apa? Pikiran yang masuk ke hati, dah itu aja. Mithlu ma yaqturul basar, seperti sesuatu yang melewati pandangan mata. Wa ma asbahaha, dan yang semacam itu bibalik di dalam benak Anda, dalam pikiran Anda. Fatamassalaha, tamassala ya tamassalu. Fatamassalaha, kemudian menjadi suatu wujud di alam mimpinya tatkala dia tidur. Wa qad ra'aituha, dan aku telah melihatnya. Ya jelas sebagian mimpi memang sekedar desiran hati, tapi bukanlah semua seperti yang dikatakan oleh si Nadham ini. Selesai dari Maqalatul Islamiyyin. Wa Nadham huwa Abu Ishaq Ibrahim ibnu Sayyar Ad-Dubai Al-Basri Al-Mutakallim. Dia ahli kalam. Huwa Syekhul Jahid, syekh dari Al-Jahid yang terkenal sebagai ahli kalam Mu'tazili itu. Selesai dari Syiar Alamin Nubala. Wala syakka anna qaula haula'il Mu'tazilah batil, dan tiada keraguan bahwasanya ucapan Mu'tazilah tadi batil. Mukhalifun lin nususi wal ijma', menyelisihi nas-nas dan ijma'. Qala Al-Hafidz Ibnu Abdul Barr rahimahullah, wa jumlatul qauli fi hadzal bab, kesimpulan ucapan di dalam bab ini masalah mimpi, anna ru'yas shadiqah, bahwasanya mimpi yang jujur minallah, itu datangnya dari Allah. Wa annaha minan nubuwah, dan dia itu bagian dari kenabian. Wa anna tasdiqa biha haq, dan membenarkannya adalah suatu kebenaran. Iya, yang benar dikatakan benar. Wa fiha min badi'i hikmatillah, di dalam mimpi itu ada sebagian dari indahnya hikmah Allah. Iya, sebelum terjadi apa-apa kita mimpi. Seperti dulu sebelum terjadinya fitnah besar di Damaj,
Sebagian dari kita mimpi melihat banjir besar. Nah, itu biasanya banjir besar adalah ujian yang berat. Sebagian yang lain juga mimpi melihat ada ular yang banyak, kemudian ular itu dibunuh. Yang maknanya adalah banyak orang dengki yang akan menyerang dan seterusnya. Ini termasuk indahnya hikmah Allah Ta'ala mengingatkan para hamba untuk bersiap-siap. Atau apa? Sebagian mimpi melihat temannya itu berperang. Ketika ditakwil maksudnya apa? Oh, ini temannya sedang bersungguh-sungguh di dalam menolong agama Allah dan belajar. Nah, itu diantara indahnya hikmah Allah diperlihatkan lewat mimpi sebagai hiburan atau dukungan, sokongan untuk orang-orang yang dilihat tadi misalkan. Walutufih dan kelembutan Allah. Bima yazidul mu'mina fi imanih, dengan sesuatu yang menambahkan keimanan pada diri seorang mukmin. Wala a'lamu baina ahli dini wal haqq, dan saya tidak mengetahui adanya perselisihan antara ahli agama, ahli kebenaran, min ahli ra'yi, dari orang yang memiliki rasional wal asar, khilafan, perselisihan, fima wasaftu lak, di dalam perkara yang saya sebutkan kepadamu tadi. Ya, ini disepakati. Wala yunkiru ru'ya illa ahlul ilhad, tidak ada yang mengingkari masalah mimpi kecuali orang yang menyimpang sangat jauh, ahlul ilhad. Wa syirzimatun minal mu'tazilah, dan sekelompok kecil dari mu'tazilah. Selesai dari at-tamhid. Kita habiskan yang di atas tadi itu. Wa balaghani anna man qala hadzal qaul, sampai berita kepada saya bahwasanya orang yang mengucapkan perkataan tadi, mimpi itu tak ada apa-apanya, la yara li ghtisala minal ihtilam, dia tidak berpandangan wajib untuk mandi setelah mimpi basah. Dianggap enggak ada apa-apa lah itu. Gimana itu? Tidak mandi. Entah, aneh, Mu'tazilah aneh. Kita masuk ke muka surat 104. Wa qad ruwiya 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam inna ru'yal mu'min kalamun yukallimu bihi rabbu 'abdah. Telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mimpi orang mukmin adalah suatu kalam yang dengan itu Allah mengajak hambanya berbicara. Ada takhidnya sangat panjang di situ, kesimpulannya hadisnya hasan li ghairi. Baik. Nah, kita langsung masuk ke muka surat 105. Alhamdulillah ada skip di sini ya. Baik. Kembali ke matanya 105. Wa qala, juga Nabi mengatakan ar-ru'ya minallah, mimpi itu dari Allah. Ana sebutkan dalam catatan kaki, ini telah dilewati dari hadis Abi Hurairah yang telah lampau, muttafaqun alaih. Wa billahi taufik, hanya dengan pertolongan Allah lah kita mendapatkan taufik. Apa sih taufik itu? Kita baca catatan kaki. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa taufik iradatullahi min nafsih. Taufik adalah keinginan Allah dari dirinya sendiri, ayyaf ala bi abdihi ma yuslihu bihil abd, untuk melakukan sesuatu pada hambanya yang dengan itu Allah memperbaiki hamba tersebut. Bi ayyaj'alahu qadiran ala fi'li ma yurdih, dengan Allah menjadikan dia mampu untuk melakukan sesuatu yang mendatangkan keridhaannya, keridhaan Allah. Muridanlah, orang ini memang ingin mencari keridhaan Allah. Muhibbanlah, mencintai amalan tadi. Muksiranlah, lebih mengutamakan amalan tadi. Ala ghairi, daripada yang lainnya. Wa yubaghidu ilaihi ma yuskhituh, dan menjadikan hamba ini membenci perkara yang membuat Allah marah. Wa yukarrihuhu ilaih, Allah menjadikan dia benci kepada perkara tadi. Ini adalah taufik. Selesai dari Madarijus Salikin. Masuk ke muka surat 106. Al-i'tiqadu fis sahabah radhiyallahu anhum, keyakinan tentang sahabat. Wa minas sunnatil wadihatil bayyinatis sabitatil ma'rufah. Masyaallah, naatnya banyak ya. Termasuk dari sunnah yang jelas, yang terang, yang pasti, yang telah dikenal, zikru mahasini ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kullihim ajmain. Menyebutkan kebaikan-kebaikan para sahabat Rasulullah SAW semuanya secara keseluruhan. Wal kafu an dzikri masawihim. Kalau kiraan biasa apa masawihim. Dan menahan diri dari menyebutkan keburukan-keburukan mereka.
Wal khilafil ladzi syajara bainahum, menahan diri dari menyebutkan perselisihan yang terjadi di antara mereka. Baik, kita baca catatan kakinya. Fihi isyaratun ila adamil khawdi fi musyajaratis sahabah radhiyallahu anhum. Di dalam kalimat tadi ada isyarat untuk kita jangan berkecimpung, jangan ikut-ikutan di dalam membahas persengketaan yang terjadi di antara sahabat. Qala ahlus sunnati wal jamaah iqtibasan min qaulillahi ta'ala. Ahlus sunnah berkata dengan mengambil cahaya dari firman Allah Ta'ala, tilka ummatun qad khalat, mereka adalah umat yang telah berlalu. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Mereka akan mendapatkan apa yang mereka usahakan dan kalian akan mendapatkan apa yang kalian upayakan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Kalian tidak akan ditanya tentang perbuatan yang dulu mereka lakukan. Wa qala ta'ala, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun, dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah Muhajirin dan Ansar, mereka mengatakan, Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wahai Rabb kami, ampunilah untuk kami dan untuk saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan jangan engkau jadikan di dalam hati-hati kami itu kebencian dan dendam kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau maha berbelas kasihan lagi maha penyayang. Wa qala al-allamatu Abdul Hasan al-Asy'ari rahimahullah, wa ajma'u 'alal kaffi an dzikri sahabati alaihimus salam illa bi khair. Mereka bersepakat untuk menahan diri dari menyebutkan para sahabat alaihimussalam kecuali dengan kebaikan ma yukaru nabi, yang dengan itu mereka disebut yang terbaik dengan sesuatu yang terbaik untuk disebutkan. Wa ala annahum ahaqqu ayyun syara mahasinuhum, dan bersepakat bahwasanya para sahabat paling berhak untuk kebaikan-kebaikan mereka disebarluaskan. Wa yultama sali af'alihim afdalul makharij, dan dicarikan untuk perbuatan mereka itu jalan keluar yang paling utama. Oh, kemungkinan begini dan sebagainya. Wa an nazunna bihim ahsanadz-dzan, dan untuk kita berbaik sangka, menyangka mereka dengan persangkaan yang terbaik. Selesai dari Risalatun ila ahli Tsaghir. Kembali ke atas, kata Imam Al-Karmani, faman sabba ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka barang siapa mencaci para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au ahadan minhum, atau satu orang dari mereka, au tanaqqasah, atau merendahkannya, au ta'ana alaihim, atau mencerca mereka, au arada bi aibihim, atau menyindir aib mereka, au aba ahadan minhum, atau memburuk-burukkan satu orang dari mereka, bi qalilin au katsir, dengan ucapan yang sedikit ataukah ucapan yang banyak, au dakin au jalin, yang halus ataupun yang terang, yang jelas, mimma yatatarraqu bihi ilal waqi'ati fi ahadin minhum, yang dengan itu dia mencari jalan untuk mencela mereka, mencela satu orang dari mereka, fahuwa mubtadi'un rafidhi, maka dia adalah mubtadi', dia seorang rafidhi, khabisun, busuk, mukhalif, menyelisihi kebenaran. La qabilallahu sarfahu wa la adlah, Allah tidak menerima amal dia yang wajib dan yang mustahab. Kita baca catatan kaki di muka surat 107. Qala al-Imamul Barbahari rahimahullah, wa alam annahu man tanawala ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan ketahuilah barang siapa mengkritik atau menyindir satu orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa alam annahu innama arada Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah orang ini hanyalah menginginkan Muhammad. Ya, karena seseorang dinilai dengan teman dekatnya. Kalau teman dekatnya buruk, berarti orang ini buruk juga. Wa qad azahu fi qabrih, orang ini menyakiti Nabi di kubur beliau. Selesai dari Syarh Sunnah Al-Barbahari. Al-Barbahari di zaman siapa? Abdul Hasan Al-Asy'ari. Tatkala Abdul Hasan taubat, kemudian mengarang kitab Ibanah, dia mendatangi Al-Barbahari menunjukkan masalah ini taubat saya, ini buku saya. Tapi Barbahari sudah terlanjur bengak, tak mau nengok.
Karena memang fitnahnya besar kan waktu itu, bahkan sampai sekarang justru Asy'ariyah yang mengklaim sebagai aswaja. Baik, memang fitnahnya sangat berat karena Abdul Hasan pemimpin umat di waktu itu. Makanya berbahari sampai bengang sama beliau. Baik. Masih ada. Qala Syekhul Islam rahimahullah wa hadhil ahadits mustafidatun bal mutawatirah. Hadis-hadis ini telah tersebar, bahkan datang banyak sekali, mutawatirah. Fi fadailis sahabah, tentang keutamaan sahabat, wasana'i alaihim, dan sanjungan kepada mereka, wa tafdili qarnihim ala man ba'dahum, dan diutamakannya generasi mereka di atas generasi yang setelah mereka, minal qurun, dari generasi-generasi yang ada. Fal qadhu fihim, maka mencela mereka, qadhun fil Qur'ani was sunnah, berarti mencela Quran dan sunnah. Quran was sunnah sanadnya dari mana? Dari sahabat. Kalau sahabat digugurkan, kita tak punya kitab suci dan tak punya pegangan nanti. Sementara tak ada alasan untuk memburuk-burukkan sahabat. Walihada takallaman nasu fi takfirir Rafidah. Maka dari itu orang-orang berbicara tentang dikafirkannya Rafidah. Bima qad basatnahu fi ghairi hadzal maudhi, dengan pembahasan yang telah kami jabarkan, kami bentangkan di tempat yang selain ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Kembali ke atas, kata Imam Al-Karmani, bal hubbuhum sunnah, bahkan cinta kepada mereka adalah bagian dari sunnah. Wa du'a'u lahum qurbah, mendoakan kebaikan untuk mereka adalah pendekatan diri pada Allah. Wali ketida'u bihim wasilah, meneladani mereka adalah jalan yang mendekatkan. Wasilah maknanya qurbah, mendekatkan untuk kita kepada Allah. Wal akhdhu bi asarihim fadilah, mengambil asar-asar mereka adalah keutamaan, karena mereka telah ditazkiyah oleh Allah dan Rasulnya. Kita baca catatan kaki, qala al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, fa hubbu ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam unwanu mahabbatih. Cinta kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah alamat kecintaan pada Nabi. Wa bughdhum unwanu bughdih, kebencian pada para sahabat adalah alamat kebencian pada Nabi. Kama jaa fil hadis sahih, sebagaimana datang dalam hadis sahih, hubbul ansar minal iman wa bughdhuhum minan nifaq. Kecintaan pada Ansar itu bagian dari iman, kebencian pada Ansar bagian dari kemunafikan. Wa madzaka illa lisabiqatihim, tidaklah itu terjadi kecuali karena merekalah yang terdahulu daripada kita semua Islamnya. Makanya kalau dikatakan ikut nenek moyang, ikut pendahulu, siapa yang lebih dahulu daripada sahabat? Yang lebih paham sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mujahadatihim li a'da'illah, sebabnya juga adalah karena mereka memerangi musuh-musuh Allah. Baina yadai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merekalah pahlawan yang sebenar, bukan orang-orang sekarang. Pahlawan yang hakiki, pahlawan Islam adalah para sahabat, Ansar, Muhajirin dan seterusnya. Wa kadzalika hubbu Aliyin radhiyallahu an, demikian pula kecintaan pada Ali, minal iman, bagian dari iman. Wa bughdhuhu minan nifaq, kebenciannya itu bagian dari kemunafikan. Wa innama ya'rifu fadaila sahabati radhiyallahu anhum man tadabbara ahwalahum, hanyalah yang mengenal keutamaan para sahabat adalah orang yang mempelajari keadaan-keadaan mereka. Ya, sering melihat biografi mereka, melihat keutamaan, melihat amalan mereka, sehingga mengenal, mencontoh dan seterusnya. Wa siyarahum, mempelajari biografi mereka. Wa asarahum, dan jejak-jejak mereka fi hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ba'da mautih, dan setelah wafatnya Nabi. Minal musabaqati ilal iman, apa di antara amalan mereka? Yaitu berlomba-lomba menuju kepada keimanan. Wal mujahadati lil kuffar, memerangi orang-orang kafir. Wa nasriddin, menebarkan agama. Wa idhari sya'airil Islam, menampilkan syiar-syiar Islam. Wa i'la'i kalimatillahi wa rasulih, meninggikan kalimat Allah dan Rasulnya.
Baik, kita cari titiknya ya, masih panjang untuk kalam Dzahabi. Wa ta'limi faraidih, mengajarkan kewajiban-kewajibannya, wa sunanih, sunnah-sunnahnya. Baik, kita istirahat sebentar, pas itu kita lanjutkan insyaallah. Baik, wallahu a'lam, walhamdulillahirabbil alamin.